Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bukan aneh ya, tetapi aneh banget. Bukan otak normal, tetapi sungsang banget. Ini kejadian yang tampaknya lucu, tetapi seperti apa gitu ya, terjadi di Yogyakarta. Ya, ini polisi malah meringkus pemain judul, ya, yang merugikan bandar. Ya, publik akhirnya heran kan? Lah kok begitu? Lawak memang, gitu kan? Kok yang diringkus malah pemainnya, bukan bandarnya? Jangan-jangan bandarnya ini ya punya piaraan yang bisa ngirim setiap saat gitu loh. Ya, nah ini kalau kita kaitkan dengan Kerajaan 303, ya, satu kode khusus yang kabarnya dekat Bareskrim, tapi ini zaman Sambo dulu ya, mengendalikan sampai berapa 700-an triliun gitu. Wah, ini memang sepertinya kalau ini nggak ditangkap, ya habis memang, bandar-bandarnya itu mati semua. Dan ini menarik, ini modenya seperti apa sih? Wong dia pemain kok ya ditangkap. Padahal yang pemain di Indonesia itu kan kabarnya sampai puluhan juta. Ya, tetapi karena kalah mereka nggak ditangkap. Nah, ini pemainnya menang. Ah, ini pemirsa. Akhirnya saya baca ini artikel. Oh, ternyata bobol juga itu bandar dengan metode tertentu gitu. Semuanya kan begitu pemirsa. Ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bongkar komplotan pemain judol yang beroperasi di sebuah rumah kontrakan kawasan Banguntapan, Bantul. Ya, sebanyak 5 orang ditangkap saat sedang menjalankan aksinya. Ya, padahal ini sebetulnya banyak banget kan. Ya, kalau ini nanti ditiru para pemain judi lain, ya nggak tahu ini bangkrut semua bandarnya. Kalau bangkrut bandarnya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan polisi? Mestinya kan seneng kan? Ya, tetapi biasanya pemirsa, kenapa bandar itu tetap bisa menjadi bandar bertahun-tahun? Itu ada yang disebut gelondong pengarem-arem. Ya, hadiah kepada pihak-pihak yang bisa menjaga keamanannya. Nah, ini komplotan ini bukan sekedar pemain nih yang di Yogyakarta di Banguntapan ini, tetapi dia jeli melihat celah sistem pada situs judi online tuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang mungkin para judi-judi online ini ya, yakni dengan cara mereka membuat akun-akun baru setiap hari atau bisa jadi setiap saat, ya kan? Agar mendapatkan promosi seperti cashback dan peluang menang yang lebih besar. Karena sistem itu bisa jadi begini, kalau orang baru nombok sekali, maka dia diberi menang, ya kan? Nombok 2 kali diberi menang, nombok 3 kali mungkin seri. Penasaran kan? Nombok keempat, kelima, keenam, 7 sama. Penasaran. Ini sebetulnya prinsip logika induksi, ya, di mana rata-rata manusia itu takluk setelah 3 kali peristiwa, pemirsa. Ya, jadi kayak seperti permainan arisan, investasi bodong, apa begitu, sama prinsipnya ini. Ya, pertama kalau investasi bodong yang sering itu, investasikan uangmu 1 juta, nanti setiap tahun Anda dapat bunga, setiap bulan dapat bunga 100.000, ya, bener aja, dia investasi 1 bulan dapat bunga, ya, kemudian bulan kedua dapat, bulan ketiga dapat. Nah, biasanya kalau orang sudah 3 kali berturut-turut, otaknya itu sudah tunduk bahwa ini orang bisa dipercaya, ya, dia main keempat. Nah, saya tidak tahu yang di judi online itu seperti apa, ya. Tetapi bisa jadi setiap akun baru, ini saya menebak saja, itu kalau main judi di judi online itu pasti diberi kemenangan, ya kan? Nah, hebatnya pemain judi ini bisa jadi adalah, ya, dia tahu pola ini sehingga setiap kemenangan dia tidak pakai akun itu,
buat akun lagi yang baru. Jadi setiap hari main sekali terus, dan itu akhirnya menguras, ya, menguras duitnya bandar. Nah, kalau 10 juta orang yang main ngerti dengan pola ini, maka semua bandar judi online itu akan tutup. Kalau bandar judi online itu akan tutup, ya kan? Ini kan sebetulnya bagus bagi polisi, rakyat aman, tidak ada pertengkaran di rumah tangga, ya kan? Nggak ada orang bunuh diri, nggak ada pencurian, nggak ada ini, karena cukup semua gaji. Kan polisi juga banyak yang menjadi korban di sini, ya. Tetapi entahlah, ya. Yang jelas ini judul-judul ini, pemain-pemain ini tampaknya akan segera memberikan inspirasi kepada pemain judi yang lain. Oh, begini caranya, ya. Jadi jangan sampai melibatkan emosi. Ngakalin aja gitu, mungkin begitu. Nah, dengan strategi itu katanya para pelaku bisa menguras uang dari bandar. Menurut penuturan polisi, mereka mengatur sedemikian rupa agar akun baru selalu unggul di permainan awal. Nah, para tersangka pemain judi online ini secara terorganisir dengan memanfaatkan promo situs judi menggunakan beberapa akun dan perangkat komputer. Itu diungkapkan oleh AKBP Slamet Rianto, Kasubdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda DIY, dikutip oleh media, ya ini ada yang lucu juga. Lah, siapa sih yang lapor? Yang dirugikan kan bandar. Kok polisi tahu? Dari mana polisinya itu? Apakah menelengi setiap transaksi jutaan itu? Kayaknya enggak deh. Nah, pada akhirnya penangkapan ini mengundang reaksi luas dari netizen, ya, termasuk bahkan kabarnya itu penyanyi Kunto Aji bahkan ikut bersuara lewat akun tweet miliknya. Ya, cuma nanya ini kan, yang dirugiin bandar ya, yang lapor siapa? Tulis Kunto Aji, yang dikutip media juga gitu. Ya, komentar itu pun akhirnya mendapatkan dukungan warganet yang sangat ramai. Makanya aku heran sama kasus ini. Kalau main judul ilegal ya harusnya sudah banyak yang ditangkap oleh kepolisian. Kalau dilihat mereka bermain judul dan mengelabui sistem judul, yang mana bandar judulnya yang lebih salah dong, ya kan? Harusnya ditangkap bandarnya, malah pemainnya. Gimana ini Pak Pol? Jangan sungsang dong otaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.